Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Putar-Putar, kelas Tata Busana 18A, NIM saya 5183143010. Pembahasan saya mengenai ajaran Allah menurut Alkitab. Pendahuluan. Berbicara tentang Allah, sebenarnya ada banyak teori-teori ataupun pandangan-pandangan terhadap Allah seperti: pertama, deism. Paham yang mengatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme yang dapat mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, ateisme. Ajaran yang mengingkari akan adanya Allah. Yang ketiga, skeptis. Orang yang ragu-ragu terhadap sesuatu. Yang keempat, agnostisme, yang artinya paham yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa dikenal atau dimengerti. Yang kelima, panteisme, yang artinya adalah paham ini mengajarkan bahwa alam semesta yang sifatnya berubah-berubah. Yang keenam adalah politeisme. Dalam bahasa Yunani, polus yang artinya banyak. Jadi politisme adalah suatu kepercayaan yang meyakini dan mengakui bahwa Allah lebih dari satu. Yang ketujuh, teisme. Paham ini merupakan suatu kepercayaan kepada Allah pencipta. Yang kedelapan, monoteisme, yang artinya adalah dalam bahasa Yunani monos adalah satu. Paham ini adalah suatu kepercayaan dan beribadah kepada hanya satu Allah saja. B. Adanya Allah. Pada umumnya, ada dua argumentasi yang dapat diajukan untuk membuktikan bahwa Allah itu memang benar-benar ada. Pertama, dengan argumentasi Alkitab. Yang kedua adalah dengan argumentasi alamiah atau naturalistik argumen. Yang pertama, naturalistik argumen. Naturalistik argumen yang dimaksud meliputi kosmologikal, teleologikal, antropologikal, dan ontologikal. Yang kedua, secara kosmologikal. Pembuktian secara kosmologikal merupakan hubungan cause effect atau sebab akibat. Kosmos atau alam semesta adalah sebagai akibat dari yang sempurna dan abadi. Adanya bumi tidak dengan sendirinya, tetapi ada yang mengakibatkan, yaitu Allah sendiri. Yang ketiga, secara teleologikal. Secara teleologikal menunjukkan adanya suatu tujuan akhir yang sangat jelas di balik tatanan yang begitu teratur dan berdaya guna. Tujuan akhir itu sendiri telah ada dalam benak dan ilahi, yang orang fasik sendiri telah menyangkalinya, yang tertulis dalam Roma 1 ayat 18-23. Yang keempat, secara antropologikal, di mana secara antropologikal menyatakan bahwa hukum moral pada hakikatnya bukanlah buatan dari manusia, akan tetapi buatan Allah. Dengan demikian, Alkitab memakai suatu alasan moral sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada. 5. Secara ontologikal. Secara ontologikal, ini diyakini bahwa ada suatu keberadaan yang sempurna di dunia ini. Tak dapat disangkal bahwa harus diyakini sepenuhnya bahwa Allah adalah sebagai kebenaran yang sempurna memang benar-benar ada. C. Nama-nama Allah. Pertama, nama-nama Allah yang primer. Elohim, artinya yang kuat, yang maha kuasa atau yang agung. Yahweh, berarti yang ada, yang selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Adonai artinya Tuhan, Tuan, pemilik. 2. Nama-nama Allah memakai kata majemuk. Pertama, El Elyon, Allah yang maha tinggi. El Olam, Allah yang kekal. El Shaddai, Allah yang maha kuasa berdiri di atas gunung. Yahweh Jireh, Tuhan menyediakan. Yahweh Nisin, Tuhan adalah panji-panjiku. Yahweh Shalom, Tuhan adalah damai sejahtera. Yahweh Sabat, Tuhan semesta alam. Yahweh Elohim, Tuhan Allah adalah Allah Israel. Yahweh Mekedesem, Tuhan yang menguduskan. Yahweh Samah, Tuhan di sana. Yahweh Tisidekenu, Tuhan keadilan kita. Yahweh Rapah, Tuhan penyembuh atau tabib. Yahweh Rah, Tuhan gembalaku. Kados Israel, yang maha kudus dari Israel. Yang ketiga, dalam perjanjian baru, pertama, Bapa sebutan untuk Allah. Despostes mengandung arti kepemilikan.
Kurios menekankan otoritas atau supremasi, dapat juga berarti Tuhan atau Bapa. Kristus juga disebut sebagai Kurios. Theos adalah Allah dalam perjanjian baru. Selain itu, masih ada lagi sejumlah nama yang digunakan kepada Allah, diantaranya Kristus, Tritunggal, Allah Bapa, Roh, Juru Selamat, Yang Maha Tinggi, Allah nenek moyang Israel, Alfa dan Omega, Immanuel, dan Anak Allah. D. Keberadaan Allah. Yang pertama, Allah adalah Roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu adalah Roh. Jika dikatakan dia sebagai Roh, maka tentulah tidak memiliki daging dan tulang, tidak berbadan dan tidak berwujud pula. Jadi Allah bukanlah makhluk yang dan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Oleh sebab itu, seseorang dapat berhubungan dengan Tuhan Allah haruslah dengan Roh. 2. Allah Maha Esa. Allah itu Esa, memiliki arti bahwa Allah tidak lebih dari satu atau monoteisme. Keesaan Allah membuat adanya suatu larangan untuk tidak menyembah yang bukan Allah. Misalnya, pohon-pohon besar, bahkan nabi sekalipun tidak diizinkan untuk disembah. Keesaan Tuhan adalah simplicitas Dei, artinya bahwa pada Tuhan tidak ada didapati sifat-sifat yang berdampingan. Sifatnya adalah tunggal. Ketiga, Allah adalah kekal. Kekekalan Allah dicerminkan dalam Mazmur 90 ayat 2. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kekekalan Allah dapat membawa 3 arti penting, yaitu A. Allah tidak berubah oleh karena perubahan zaman. B. Tidak pernah bergantung kepada siapapun karena dia sebagai sumber kehidupan. Yang C. Allah itu tidak pernah tidak ada. 4. Allah adalah pribadi. Sesuatu yang disebut pribadi adalah jika memiliki akal atau pikiran, perasaan dan kehendak. Pikiran Allah dapat dilihat dari Dia mencipta. Dia memiliki rencana, Dia menyediakan, Dia menyelidiki, Dia mengerti, Dia memeriksa. Tertulis dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Perasaan Allah dapat dilihat atau dibuktikan bahwa Dia ada perasaan benci, menyesal, murka, dan Ia juga mengasihi manusia melalui kematian Yesus di salib. Kehendak Allah dapat dilihat dari bahwa Ia memang punya kehendak, dapat menolak dan memilih. Kelima, Allah tidak terbatas. Dikatakan Allah tidak terbatas, sesungguhnya Dia tidak dapat diukur dan tidak dapat dibatasi oleh apapun atau ruang, waktu, maupun gerak. 6. Allah Maha Kuasa. Sebutan Maha Kuasa hanya ditujukan dan diperuntukkan untuk Allah. Jika dikatakan Allah adalah Maha Kuasa, itu berarti Allah adalah hamba yang kuat dalam segala-galanya. Kemahakuasaan Allah sangat dapat dibuktikan atas segala ciptaannya, dan kemahakuasaannya tentulah tidak bertentangan dengan sifat-sifatnya. 7. Allah Maha Hadir. Maha Hadir sebenarnya bahwa Allah ada di mana-mana atau omnipresent dalam waktu kebersamaan, tetapi Allah bukanlah segala sesuatu. Kemahadiran Allah tidak akan dibatasi oleh waktu yang sama dengan tempat yang sama. 8. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu berarti Allah yang mengetahui segala sesuatu yang sebenarnya. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah, dan segala ilmu pengetahuan manusia dilampauinya. 9. Allah tidak berubah. Sifat ketidakberubahan Allah tampak dalam hal di mana Dia selalu melakukan yang benar dan Ia senantiasa menangani secara adil segala makhluk ciptaannya sesuai watak dan kelakuan mereka masing-masing. Sifat-sifat Allah. 1. Allah Maha Kudus. Allah Maha Kudus sebenarnya menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Dia tidak pernah berbuat dosa, bahkan kapasitas dosa tidak ditemukan dalam dirinya. Kekudusan Allah adalah sifat yang terutama di antara semua sifat-sifat Allah. 2. Allah Maha Benar. Berbicara tentang kebenaran, maka yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah itu jujur dan setia. Jika Allah Maha Benar, maka sebenarnya Allah selalu benar dalam segala tindakannya, dalam segala janjinya, dalam segala firman-Nya, dan dalam diri Allah tidak pernah ditemukan suatu kesalahan. Oleh karena itu, hanya Allah saja yang merupakan kebenaran.
Dan jika orang-orang Kristen telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, maka sebagai tuntutan adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketiga, Allah Maha Adil. Keadilan Allah sangat berhubungan dengan kesucian Allah. Keadilan Allah berhubungan dengan hukum, moralitas, dan peradilan. Jika dikatakan bahwa Allah itu sebagai yang adil, maka keadilannya dapat dicerminkan dari hal-hal berikut ini. Allah tidak memandang muka. Allah membalas perbuatan manusia sesuai dengan perbuatan mereka. Allah sebagai hakim yang adil. Allah memberikan pahala bagi yang baik dalam Kristus. Allah menghukum yang ada dan Allah menghukum dosa. Sebagai aplikasi yang dapat diambil dari prinsip keadilan Allah ini adalah Ia menimbang dengan adil akan segala apa yang diperbuat oleh manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Bagi orang-orang yang telah dilahirkan baru, diadili bukan untuk mempermasalahkan neraka surga, akan tetapi berhubungan dengan pahala kita di surga. Keempat, Allah Maha Kasih. Apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kerajaan surga, sebenarnya hanya dikarenakan kasih Allah. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus telah membuat orang berdosa menikmati berkat-berkat surgawi. Keselamatan manusia semata-mata karena kasih Allah saja. Sedikit pun tidak ada adil manusia di dalamnya. Allah adalah kasih, dengan demikian kasih merupakan salah satu sifat pokok dari Allah. Kasih menyatakan kehadiran Allah dalam pribadinya yang tunggal. Kasih yang dimiliki oleh Allah bukanlah sekedar dorongan emosional yang sesat, akan tetapi merupakan kasih sayang yang rasional dan sukarela, karena berlandasan kebenaran dan kekudusan. 5. Allah yang Maha Setia. Allah Maha Setia artinya di mana Allah setia terhadap janjinya, kasihnya, dan segala rencananya. Ia setia juga dalam menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus, dan Ia menghukum orang yang menolak Tuhan Yesus. Kesetiaan Allah merupakan dasar dari segenap harapan manusia akan berkat-berkat yang akan datang. Keenam, Allah baik. Kebaikan Allah adalah sesuatu yang mendorong Dia untuk berlaku baik hati, ramah tamah, murah hati, dan beritikat baik terhadap manusia. Allah kita adalah Allah yang berhati lembut dan cepat merasa simpati terhadap semua manusia, dan memang inilah tabiatnya. Allah tidak dapat berubah, maka kebaikannya pun tidak pernah berubah. Kebaikan Allah telah ditunjukkan dalam kasih-Nya, kemurahannya, dan dalam kasih karunia-Nya. Akibat kebaikannya, Allah memperlakukan semua makhluk dengan lemah lembut dan sayang serta memberkati dengan berlimpah-limpah. F. Pernyataan Allah. Dengan pernyataan Allah, manusia dapat mengakui bahwa Allah itu dan manusia mengenal Allah yang sebenarnya. Penyataan berasal dari istilah Yunani, apokaluisis, dari kata kerja apokalipto yang berarti to unveil atau gleb yang berarti to uncover yang artinya membuka, tudung, menyatakan atau membukakan. Pernyataan revelation adalah suatu tindakan Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, di mana dengan pernyataan itu sendiri manusia dapat mengenal Allah secara khusus, dapat mengalami keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, bahwa pernyataan merupakan tindakan Allah untuk membeberkan pencedalan dirinya melalui alam semesta, sejarah, hati nurani manusia, dan Alkitab kepada manusia. Chale berkata bahwa pernyataan sebagai tindakan Allah memperlakukan dirinya kepada manusia, di mana tanpa tindakan itu manusia tidak dapat mengenal Dia. Sementara Sep berkata bahwa pernyataan adalah sejenis pengetahuan yang sumba atau asalnya adalah Allah. Pandangan ini adalah pandangan yang konservatif atau ortodoks, namun pandangan modern berkata bahwa pernyataan adalah peniupan pribadi semata-mata atau menyangkali kebenaran yang objektif. Pernyataan umum adalah kesaksian Allah mengenai dirinya sendiri kepada manusia melalui alam semesta.
pemeliharaan terhadap alam, pemeliharaan terhadap manusia, dan adanya hati nurani manusia maupun sejarah. Pernyataan khusus atau specific revelation adalah kesaksian Allah mengenai dirinya kepada manusia dengan cara khusus pula. Yesus Kristus sebagai bentuk dan pernyataan khusus merupakan suatu inkarnasi. Inkarnasi itu sendiri adalah menyatakan Bapa, menyatakan sifat Allah, menyatakan kuasa Allah, menyatakan hikmat Allah, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan hidup Allah, dan menyatakan kasih Allah. Pentingnya pernyataan khusus ini disebabkan oleh 3 hal berikut ini. Tidak ada lagi pengetahuan yang benar dalam manusia atau karena dosa tentang Allah. Pernyataan umum tidak dapat menyelamatkan, tetapi hanya menuntut kepada pernyataan khusus, sehingga manusia dapat menerima keselamatan. Apa yang tidak jelas dalam pernyataan umum disatukan dan dibuat jelas dalam pernyataan khusus. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.